Jakarta, kota yang katanya tak pernah tidur. Di sini semua orang tampak punya tujuan, punya arah, punya cerita. Tapi bagaimana kalau ceritamu tak pernah benar-benar selesai? Namaku Randy, berusia 25 tahun. Di luar, hidupku tampak baik-baik saja. Aku kerja di kantor desain grafis di Kemang, tinggal di kosan kecil dekat halte, feed Instagramku rapi pakai tone yang sama. Semua tampak sempurna. Tapi apa gunanya semua itu kalau hatiku masih penuh tanda tanya dari masa lalu? Aku masih ingat jelas. Suatu sore belasan tahun lalu, ayah pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa penjelasan, tanpa peluk. Sejak hari itu, aku terbiasa berpura-pura kuat, tidak pernah bertanya lebih dalam, tidak pernah mengizinkan diri sendiri merasa rapuh. Tapi hari ini, entah kenapa, ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala. Apa kabar Ren? Pertanyaan sederhana tapi begitu asing. Karena mungkin aku takut dengan jawabannya. Disinilah, di kamar kos kecil ini, menjadi tempat paling jujur dalam hidupku. Setiap malam aku menggambar, tapi bukan untuk pekerjaanku. Aku mendesain untuk diriku sendiri. Aku sering menggambar kenangan. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tapi karena aku masih belum selesai dengannya. Rumah kami dulu tak penuh teriakan, tapi justru terlalu sunyi. Suara yang paling keras adalah suara yang tak pernah terdengar. Pintu rumah kami dulu jarang ditutup rapat, tapi hati kami selalu tertutup rapat. Aku tumbuh dengan pertanyaan, tapi tak pernah ada jawaban. Kenapa semua orang memilih diam? Satu persatu aku mulai menempelkan sketsaku ke dinding ini. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk kulihat sendiri, untuk mengakui bahwa itu semua nyata. Dan itu adalah bagian dariku. Mungkin aku tak akan pernah mendapat jawaban, tapi malam ini aku ingin mulai berdamai. Bukan dengan masa lalu, tapi dengan diriku yang pernah tinggal di sana. Hidup berjalan cepat di kota ini, tapi dalam kepalaku, waktu bisa berhenti tiba-tiba hanya karena satu notifikasi, satu kalimat, 10 kata yang membuat dunia di sekitarku seakan membeku. Ini suara dari masa lalu yang kupikir tak akan pernah kembali. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, bingung, atau justru hampa. Setelah bertahun-tahun, tiba-tiba dia muncul. Seperti hujan di tengah musim kemarau. Tapi bukan hujan yang menyegarkan. Ini hanya gerimis yang tak membawa apa-apa. Aku tidak membalas. Bukan karena aku belum memaafkan, tapi karena aku sadar. Maaf tidak selalu butuh pertemuan. Tidak semua luka harus diberi penjelasan untuk bisa sembuh. Ren, kamu tidak harus paham semua yang terjadi. Kamu hanya perlu paham satu hal. Kamu berhak sembuh. Memaafkan bukan tentang orang lain. Ini tentang aku. Yang akhirnya memilih untuk tidak membawa beban itu lebih jauh. Dulu desain hanya soal bentuk, warna, dan klien. Tapi sekarang aku sadar, setiap garis yang kutarik bisa jadi pintu. Pintu untuk masuk ke luka yang belum sempat kuobati. Aku menggambar anak itu, lagi dan lagi. Anak kecil yang sendirian, tapi tetap berdiri. Anak yang takut, tapi tetap berjalan. Lama-lama, aku sadar anak itu adalah aku. Kamu harus pamerin ini, Ren. Ini bukan cuman karya, ini kisah. Aku tak pernah menganggap diriku berani. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku mengunggah ilustrasiku ke media sosial bukan untuk pujian, tapi sebagai cara untuk bilang ke dunia, aku pernah terluka, tapi aku juga sembuh. Aku tak menyangka, luka yang kupikir hanya milikku, ternyata dirasakan banyak orang. Dan ternyata kita tidak sendirian dalam rasa sakit sama seperti kita tidak sendirian dalam proses mencintai diri sendiri. Dulu aku menggambar untuk pelarian, sekarang aku menggambar untuk berdamai. Setiap garis adalah surat cinta dari aku yang dulu untuk aku yang sekarang. Dulu aku bangun pagi dengan perasaan berat, seperti memikul masa lalu yang tak pernah selesai, tapi pagi ini rasanya berbeda. Aku melihat seseorang di cermin, bukan orang yang sempurna, tapi seseorang yang sudah berani bertahan, dan itu cukup. Aku tak tahu kemana hidup akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi membawakan diriku ke tempat yang penuh penyesalan. Hari ini, aku memamerkan bukan hanya karya seni,
tapi lembar demi lembar kisahku yang dulu kusembunyikan. Karena memang kita nggak pernah sendirian. Mencintai diri sendiri bukan tentang jadi kuat setiap saat, tapi tentang berani berkata, aku mungkin pernah jatuh tapi aku memilih bangkit dan tetap mencintai diriku sendiri sepenuhnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa, siapapun kamu layak dicintai oleh orang lain dan oleh dirimu sendiri.